nampaknya tidak bermanfaat. Lebih bagus jika dia ditolak. Tetapi menolak atau menyatakan NO itu haruslah selalu ada reasoningnya, harus ada alasannya. Hakim dengan independensi yang dimilikinya memiliki apa yang disebut dengan judicial discretionary. Jadi discretionary of the judges. Jadi diskresi daripada hakim itu adalah implementasi daripada independensi hakim. Akan tetapi penggunaan daripada independensi hakim itu tidak boleh liar, harus akuntabel. Saya NO karena ini alasannya, saya tolak karena ini alasannya. Begitu juga teman-teman administrasi, kenapa belum dikirim misalnya upaya hukum banding, atau kenapa permohonan kasasi belum dikirim, atau PK belum dikirim, karena ini alasannya. Itu baru namanya akuntabel. Saya belum kirim permohonan Bapak itu karena alasannya ini, ada persyaratan yang belum dipenuhi. Ini harus terkomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak mencari keadilan. Dan kita tidak perlu misalnya mencari-cari alasan di luar apa yang seharusnya menjadi alasan. Karena tanggung jawab kita ini memang berat sebagai hakim, khususnya kepada teman-teman hakim. Tetapi tidak berarti bahwa teman-teman administratif itu tidak punya peranan. Sangat penting peranan itu. Bagaimana hakim bisa bersidang jika administrasi peradilan itu, perkara itu tidak dibuat dengan baik. Dan karena itu di bawah arahan panitra tentunya, ini kita berharap pengadilan itu sistem. Di dalamnya ada hakim, ada panitra, ada sekretaris, dan ini sistem. Dan sistem ini membentuk satu kesatuan. Tidak boleh misalnya, saya kan bukan hakim, saya toh hanya ini. Tidak boleh. Oh, apalagi misalnya, saya kan cuma pegawai honorer. Tidak boleh begitu. Selama kita berada di atap pengadilan agama itu, kita tidak boleh lagi berpikir parsial, berpikir saya kan cuma pegawai honorer, saya hanya bagian ini. Tidak boleh. Sekecil apapun peran dan bagian itu sangat penting bagi administration of justice, pelaksanaan suatu proses peradilan yang baik. Oleh karena itu, melalui Pak Ketua dan Pak Wakil, Pak Panitra, izinkan saya nanti setelah saya menutup ini untuk bersilaturahim lebih jauh lagi dengan adik-adik pegawai honorer jika diizinkan. Saya ingin pada kesempatan singkat ini, karena memang waktunya, ingin mengajak kita semua untuk selalu merasa bahwa kita itu punya tugas selain dipantau oleh pimpinan-pimpinan yang ada di sini, juga ada dipantau oleh pimpinan dari Pengadilan Tinggi Agama tentunya, Riau. Tapi ada hal yang terpenting. Saya lupa di dalam surah apa namanya, tapi saya ingat ayatnya. Tolong sahabat hakim agama yang beritahu mengingatkan saya bahwasanya kalau kita, karena kebetulan dulu basicnya saya komisioner KY, jadi kalau saya bicara selalu ada kaitannya dengan pengawasan. Tetapi kedatangan saya bukan dalam rangka sebagai komisioner KY, tetapi diberi amanah dan diminta oleh Wakil Ketua Nomyut untuk bersilaturahmi. Oleh karena itu, kita selalu harus mengingat bahwa biar bagaimanapun ketatnya pengawasan itu, kalau kita sendiri tidak menyadari pentingnya untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan, itu juga tidak akan efektif. Dan meskipun zona integritas sudah dibangun, dibuat CCTV di mana-mana juga ini, kalau kita sendiri tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya sedang diawasi oleh sebuah CCTV yang tidak pernah mati. Kalau CCTV yang dibuat oleh Pak Ketua dan Pak Wakil itu bisa mati. Kalau listriknya mati dia kan, tapi ada CCTV. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa Allah itu bersama dimanapun kamu berada. Itulah CCTV yang tidak pernah mati. Jadi saya kira kalau itu dicamkan itu, insya Allah kita akan bekerja dengan baik. Dan camkanlah, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu lebih paham dari saya, karena saya basic agamanya sangat minim, tetapi sedikit saya pahami bahwa kita harus selalu dalam apapun amanah yang kita pegang itu untuk memberikan yang terbaik.
melakukan yang terbaik. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sebenarnya itu bukan untuk orang lain. Kelihatannya orang lain mendapat manfaat, tapi kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Saya kira itu. Dan Bapak dan Ibu lebih paham dari saya bahwa sesungguhnya siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya cepat atau lambat. Begitu juga wa in asatum, siapa yang berbuat jahat, curang orang, menzalimi orang, maka dia juga akan kembali kepada dirinya cepat atau lambat. Jadi kalau begitu, apa yang perlu? Prinsip dasarnya adalah mari kita melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Karena sesuatu yang baik kita lakukan juga toh akan kembali kepada diri kita. Dan sisi lain yang perlu saya sampaikan, sebenarnya penyampaian ini saya tujukan pada diri al-fakir sendiri sebenarnya. Lebih duluan saya sampaikan, mengingatkan pada diri saya bahwa kita jangan jaga nama baik diri kita, jaga nama baik lembaga kita ini. Jangan sampai ada praktek-praktek seolah-olah kita itu, mohon maaf bahasa kasarnya, kita memperlambat suatu putusan seolah-olah kita dianggap menunggu sesuatu. Jangan, tidak usah itu. Putus kalau memang saatnya diputus. Administrasinya kerjakan kalau memang sudah harus dikerjakan. Tidak usah seolah-olah karena ada kesan begini. Misalnya, saya pernah dengar cerita waktu saya di Komisi Yudisial, ada laporan masyarakat, Pak, saya tanyakan perkembangan berkas saya, apa sudah dikirim atau tidak? Dia bilang, belum Pak. Tapi sekalinya saya begini, langsung, oh iya Pak, sebentar, tunggu sebentar. Jangan terjadi seperti itu. Biarlah rezeki itu urusan Allah. Tugas kita adalah bekerja yang terbaik. Itu saja yang terpenting. Insya Allah, dengan kerja keras kita, Allah itu tidak buta. Dan kita harus ingat, samakah orang yang rajin dengan yang tidak rajin? Tentu tidak sama. Di mata Allah itu tidak sama. Samakah orang yang bekerja keras dengan yang tidak bekerja keras? Walaupun misalnya, saya kan toh tidak dinilai, bukan begitu. Tetapi kesempatan dan pengalaman sebagai orang yang menjadi bagian dari pengadilan itu jangan dibiarkan waktu itu. Karena boleh jadi suatu saat, siapa tahu di antara teman-teman pegawai honorer ini khususnya saya memotivasi, yang lain tentu juga demikian. Jangan pernah berpikir saya toh cuma pegawai honorer, saya toh tidak mungkin naik golongan dan sebagainya. Bukan itu. Terus menimba pengalaman yang ada di lembaga ini. Saya ingin memberi contoh. Ada staf saya itu bagian mengurusi berkas kalau saya mau sidang. Dengan izin Allah, dia ikut tes hakim. Dan sekarang dia sudah masuk tahap SKB, sudah 2 tahap lagi insya Allah. Dan ketika dia ditanya, dia bisa menjawab dengan baik. Karena waktu dia menjadi honorer di tempat saya, dia betul-betul mengerjakan dan mempelajari. Itu yang penting sebenarnya. Saya ingin ditanamkan kepada teman-teman semua. Jadi, mari kita semua menjadikan pribadi-pribadi kita ini menjadi orang-orang yang baik. Bukankah Allah sendiri, hadis bukan firman, khairun nas anfa'un nas. Ya kan hadis kan saya kira, bukan firman hadis. Saya kira itu. Marilah kalau kita bisa memudahkan urusan orang, kenapa mesti kita persulit? Jangan dibalik. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Tetapi jangan dimudah-mudahkan. Jangan dimudah-mudahkan. Oh, karena teman adalah tidak memenuhi syarat formil berkasnya, kirim aja kan ini teman. Apalagi kan ada disertai dengan pertemanan lain. Jangan. Mohon maaf. Saya yakin di peradilan agama itu tidak begitu. Tetapi karena ini juga manusia biasa dan karena itu potensi untuk hilang tetap ada. Oleh karena itu, marilah kita semua teman-teman di bawah kepemimpinan ketua, Pak Wakil, Panitra dan Sekretaris untuk terus melakukan yang terbaik dan tetap menjaga nama baik lembaga. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak Ketua, Pak Wakil, dan izinkan setelah ditutup oleh Pak Ketua nanti khusus untuk adik-adik honorer untuk tetap di ruangan untuk saya bincang-bincang sejenak jika tidak merepotkan waktunya. Hanya itu saya kira yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini.
Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, singkat, padat, jelas, ya, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas pokok kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita semua intisari yang bisa sedikit saya tambah tadi, kita bekerja pengadilan dalam sistem semuanya sama dan tanggung jawab kita sama, tidak mengenal itu kedudukannya apa. Selanjutnya karena mengingat waktu ya, ini tidak mungkin ada pertanyaan yang mulia. Cukup. Jadi tadi anak adik-adik honorer mohon tetap di sini. Ada yang mau disampaikan dari yang mulia. Mungkin itu saja yang bisa yang acara kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik honorer tetap